Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto lagi gitu ya. Saya akan bahas beberapa berita terbaru maupun outlook untuk market kripto itu bagaimana ya. Sudah lama kita nggak update ya, udah hampir 1 minggu. Jadi di video kali ini saya akan update lagi khususnya untuk mengenai Bitcoin. Overall kita lihat kita ada mengalami penurunan. Ini saya lagi memantau market juga. Nanti kita bahas secara teknikalnya, akan menarik sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman tetap suka video update seperti ini, mungkin kita bisa lakukan minimal seminggu sekali juga. Saya akan coba juga untuk update-nya. Jangan lupa tuh share videonya ataupun like juga gitu ya. Dan teman-teman kalau yang belum join grup Telegram kita, feel free to join channel Telegramnya, free juga. Dan kita langsung masuk aja ke dalam video, dimana untuk update market kripto kita bisa lihat untuk hari ini nggak terlalu banyak pergerakan. Di sini market hanya turun sekitar 0,2%. Bitcoin di level turun 0,3%, Ethereum 0%. Dan kita harus diketahui dulu ya, pada saat video ini dibuat, kita ini udah memasuki bulan Juni. Ya, nanti kita bahas lagi ya. Kita lihat dulu ada Litecoin mengalami kenaikan, XDC, Sandbox, Render, PP Token, Leo, Aptos dan beberapa kripto lainnya, tapi relatif masih lebih nggak terlalu banyak pergerakan juga ya. Bahkan relatif cenderung juga market ini banyak yang koreksi juga sih, tapi koreksinya koreksi minor gitu ya, 1-2% seperti itu. Fear and Greed kita di level netral 52, dan altcoin masih kita bisa lihat nggak terlalu performing juga gitu ya, karena Bitcoinnya masih ya di range itu aja. Ya, kita bahas untuk update-nya dulu. Ya, ini dari Skew Triangle yang biasa kita suka bahas juga. Dia bahas seperti ini ya, Bitcoin Aggregate CVD ya. CVD itu apa? CVD adalah ini ya, Cumulative Volume Delta. Ini menjadi indikator, dan biasanya ini teman-teman bisa baca dulu, ini bahasa Inggris gitu ya. Tapi intinya simpelnya gini ya. Pada saat trend market terbentuk ya, mau dia naik ataupun dia mengalami penurunan, yang kita lihat harusnya spot CVD-nya dia, spot marketnya. Kenapa? Karena spot market ini lebih stabil. Jadi kalau kita mau lihat market mengalami kenaikan yang bagus, ya spot CVD-nya harus naik juga. Dengan artinya apa? Nih kita lihat spot CVD leading market higher. Spot CVD ini adalah yang warna putih, white CVD. Yang warna biru muda ini adalah perpetuals ya, biasanya futures dan lain-lain. Ini lebih kita lihat ya, yang ini dia mengalami kenaikan ya, perpetualnya mengalami kenaikan CVD-nya, tapi yang spot tetap turun. Alhasil apa? Spotnya nggak suportif gitu ya, spot CVD-nya turun. Ini membuat istilahnya ya, kenaikan sementara yang dialami oleh Bitcoin ini sebenarnya hanya ya sementara, terus overall trennya akan turun lagi seperti itu. Makanya kita harus lihat spot CVD-nya. Dan kita mau lihat market benar-benar bisa rebound, itu ya spot CVD-nya mulai mengalami kenaikan juga. Ya, overall sekarang masih downtrend, makanya saya belum lihat juga. Tapi ini kesempatan yang bagus ya. Udah lengkap sebenarnya kita. Teman-teman mau trading, udah ada tutorial futures, rekomendasi kripto juga sudah saya berikan juga. Jadi ya tinggal take action lah istilahnya gitu ya, teman-teman, do your own research dan lain-lainnya. Ya, market update juga sekarang kita bahas. Nah, next up kita juga melihat tentang market liquidity ya, dimana Bitcoin market liquidity heat map gitu ya di sini. Ini kelihatan ya, liquidity berikutnya kalau teman-teman lihat dari sini, ini berada di kisaran level 26.500-an. Ya, biasanya market ini harus touch liquidity ini. Jadi kalau kita lihat market sekarang di area level Bitcoin, kita lihat ya 26868. Saya masih cenderung melihat bahwa Bitcoin masih bisa touch atau ya menyentuh angka kisaran 26.500. Mungkin ini target kita. Ya. Kenapa? Karena ini area liquidation zone, bisa kita bahas seperti itu, bisa dibahas support zone juga. Jadi intinya ini, kita di sini dia touch liquidity zone juga di sini ya, overall market kita di sini. Jadi have a tendency, market ada tendensi untuk ya mengambil liquidity di bagian sini. Ini pun disupport dari liquidation heat map-nya juga gitu ya. Ini dari high block capital. Biasanya di sini kita lihat juga liquidation-nya berada di area ini ya, kisaran 26.500 ya, 26.500, 26.600. Biasanya harus touch kisaran area ini. Ya. Ini overall untuk market ya. Nanti saya mau bahas juga altcoin lagi nih yang mungkin berpotensi juga. Ya, tapi sebelum itu teman-teman mungkin lihat juga ya, sebelum kita masuk untuk bahas altcoin maupun teknikal juga, mungkin teman-teman notice juga di screen gitu ya, ada lambang CoinEx. Ya, memang kita udah partnership dengan CoinEx juga. Bahkan di sini ada hoodie-nya CoinEx juga ya. Nanti saya mungkin review juga, tapi ini cuplikannya lah, sneak peek
istilahnya kalau teman-teman lihat CoinX MW ya, Michael Wyan di sini. Jadi kalau teman-teman mau dapetin free hoodie ini ada caranya. Caranya sebenarnya cukup mudah gitu ya. Tapi saya mau announce juga di sini. Nah, di sini ya, CoinX Indonesia gitu ya. Di sini kita akan ada Twitter Space lah istilahnya di bulan Juni ini ya. 3 minggu, 8 Juni, 15 Juni, 22 Juni. Teman-teman cek di CoinX Twitter Indonesia di sini. Nanti bisa lihat ini title-titlenya gitu. Ini akan kita bahas jam 8 malam. Jadi ya teman-teman mungkin seharusnya udah bisa akses juga ya jam 8 malam. Kita live, teman-teman mau tanya dan lain-lain, semua bisa. Gitu ya. Plus ada hadiah sampai 10 juta ya. Ada hadiah 10 juta ditambah mungkin teman-teman bisa dapat hoodie juga. Nanti kita bahas juga gitu ya. Jadi ya overall join aja teman-teman di bulan Juni ini gitu ya. Tanggal 22 Juni, 15 Juni, 8 Juni. Oke. Kira-kira itu. Kita lanjut dulu sekarang ke pembahasannya. Nah, ini kita mau bahas altcoin apa sih kira-kira mungkin yang menarik juga. Dan ini juga cukup menarik. Altcoinnya namanya Render Token. Mungkin teman-teman sudah sempat mendengar Render. Saya sudah sempat bahas juga RNDR gitu ya, Render. Kita lihat Render sekarang ranking 48. Sempat saya ingat saya bahas Render itu masih kisaran kripto ranking 100-an. Nah, jadi kenaikannya cukup luar biasa. Dia di $2,5 ini bahkan bisa dikatakan ini udah kembali ke level 2022. Oh, bahkan teman-teman bisa lihat 2022 dia di area ini gitu ya. Kisaran area ini di bawah. Sekarang kita lihat dia udah all time high istilahnya gitu ya. Kenapa dia bisa all time high? Ini salah satu kripto yang kuat karena dia untuk rendering. Kita tahu semua butuh rendering di saat zaman tech seperti ini. Dan ini adalah perusahaan-perusahaan yang bisa possibility partnership dengan Render ataupun udah ya. Apa saja? 4 of the $1 trillion big techs ya. Di sini ini Nvidia ya, di mana si Julius Urbach ini adalah CEO dari Render pernah bisa dibilang presentasi lah di Nvidia ya. Di sini teman-teman lihat Nvidia, tapi ini 10 tahun lalu gitu ya. Yang sudah ini adalah Apple ya, di mana Apple memang sudah menggunakan Render juga gitu ya. Di sini menggunakan Render, sempat di-announce juga. Next up ada Google ya. Ini kita lihat di sini, bringing A2 instances to Render is a game changer for ultra high resolution production. Ini dari Google Cloud. Ada juga dari Microsoft. Jadi bisa dikatakan, nah ini kan, will try to be part of Otoy new Render network. Ya, ada Apple, ada Nvidia, ada Microsoft, ada Google, siapa lagi? Gitu ya. Jadi ya bisa jadi ini kripto walaupun udah ranking 48 bisa jadi masih terus mengalami kenaikan ya. Bukan saran beli untuk sekarang, tapi kalau pullback ya definitely bisa teman-teman lihat ya, watchlist. Ini juga saya sudah membahas rekomendasi kripto, alasan-alasannya juga sudah saya mention juga. Tinggal tunggu waktu yang tepat aja gitu ya. Gitu. Nah, kita bahas bulan Juni juga. Bulan Juni kan kita sempat bahas Asia akan di opening dan lain-lainnya. Dan udah sebenarnya ini 2 bulan Juni. Tapi market masih lebih ya slow aja gitu ya. Tapi saya lihat mungkin market awal Juni ini masih memang a bit slow. Kita akan lihat di pertengahan Juni hopefully market bisa mulai pick back up lagi, mulai naik lagi dan bisa mengalami kenaikan juga ya. Saya rasa mungkin di ya pertengahan Juni gitu ya. Tapi di sini kita bisa First Digital, Hong Kong Licensed Trust Company launch a new USD peg stablecoin. Jadi udah launch stablecoinnya juga gitu. Ini dari Hong Kong Licensed Trust Company. Jadi karena udah legal kan. Nah, kita bahas Bitcoin sementara. Bitcoin overall kita bisa lihat nggak terlalu banyak pergerakan gitu ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Tapi kita bisa lihat dari sini ya, dimana Bitcoin sempat naik tapi nggak ada pengaruh yang cukup besar gitu. Bahkan di sini istilahnya ada rejection di kisaran area level 28 ribuan ya di atas sini. Dan kita lihat dari sini rejection lalu mengalami penurunan, tes lagi, ini bagus, tes ke daerah level 27.300 nggak kuat lalu turun lagi gitu ya. Saya lihat ya kemungkinan kita akan sideways dulu sini. Harus di-mention juga bahwa sebenarnya ini kan area support kuat ya. Jadi kalau kita tarik di sini gitu ya, ini kan ada super kuat 26.600, 26.700. Yang bisa terjadi mungkin tadi kita juga bahas kan possible liquidation di area ini. Ya ini udah mendekati sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari sini bisa jadi kalau dia turun ke area 26.500, 26.200 gitu ya. Ini
Ini menarik tuh teman-teman lihat, bisa jadi untuk kesempatan dollar cost averaging lagi. Ya overall kita bisa lihat bahwa area level bawah sini ya, ini menjadi opportunity zone kita. Mana ya? Nah ini zone kita 1, 2, bisa jadi ini dikasih kesempatan lagi 3 ya. Bisa jadi sebenarnya ini pertama dikasih kesempatan, tapi kalau damnya ternyata terlalu besar, saya masih melihat potensi target sebenarnya dia untuk testing area level 25.000 pun. Ini pun masih possible ya kalau misalnya Bitcoin mengalami penurunan. Jadi teman-teman ada 2 zona sebenarnya. Apakah Bitcoin bisa bertahan di area ini? Yang pertama gitu ya. Yang kedua adalah kisaran level 25.000. Tapi saya cukup optimis bahwa level 25.000 ini akan tertahan oleh Bitcoin. Kalau teman-teman tanya kenapa, jawabannya simple sebenarnya. Karena kalau teman-teman lihat, ini misalnya kita close semua, kita buka moving average. Nah ini teman-teman bisa lihat area level 25.000 di sini, sorry ya. Ini tuh istilahnya ada exponential moving average gitu ya. Ini weekly, mingguan. Jadi seharusnya level 25.800, 26.900 ini harusnya hold. Istilahnya seperti itu. Kenapa harus hold? Karena kalau misalnya dia nggak hold, ini potensi sebenarnya trader lihat ini cenderung berarti dia close lagi di bawah gitu ya. Artinya ini indikasi dia bisa mengalami penurunan lagi. Dan saya rasa kalau seperti ini cenderung dia masih ya akan di push back up lagi oleh bulls, istilahnya seperti itu. Gitu ya. Makanya kita lihat ya mungkin seharusnya sih masih hold juga. Intinya sih begitu game plan kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat Bitcoin turun 2 level ya, 26 ribuan ya, ataupun 25.000, karena kita masih lihat ada potensi dia untuk ada liquidation lagi seperti itu. Bahkan kalau teman-teman mau lihat lebih detail lagi, di sini saya ada satu grafik ya menarik sekali ini. Nah weekly nih ya, teman-teman bisa lihat ini saya bandingin cycle doang nih. Ini kita lagi bermain grafik gitu ya. Ini bull cycle kemarin ya, kita lihat mengalami kenaikan seperti ini. Ini saya ganti ini dulu ya. Nah jadi lebih enak. Jadi biar teman-teman bisa lihat. Oke. Nah ini kita lihat nih bull cycle kemarin, dimana kita exponential move up seperti ini gitu ya. Nah ini saya cuma copy grafik ini, curve ini, bahkan ini saya delete ya. Curve ini gitu ya. Kita copy ke sini. Ya kisaran area ini. Ini potensi hampir sama, move up-nya seperti ini istilahnya gitu ya. Di sini memang kita sempat breakdown, nggak persis sama, tapi secara time frame juga. Kalau misalnya kita bandingkan bars patternnya, misalnya teman-teman lihat dari sini gitu ya, teman-teman cocokin ke sini, ini mirip ya, bisa lihat kan? Ini ada similarity istilahnya, gitu ya. Bahkan kalau teman-teman lihat dari sini, kita balikin lagi ke sini, gitu ya. Nah, kelihatan bahwa ini ada similarity-nya. Apakah bisa jadi kan terulang kembali ya? History mungkin bisa repeat itself, istilahnya seperti itu gitu ya. Jadi ya kita nggak mau ketinggalan keretanya ya. Jangan sampai dari seperti ini hit kita malah nggak beli, terus dia naik ke atas baru nyesel ke atas ini ya. Tapi kembali lagi, ini disclaimer on, bukan ajakan wah teman-teman harus beli sekarang dan lain-lain, tidak seperti itu. Tapi ini potensi sebenarnya exponential move up ini untuk terjadi, dan ini cukup ya ada supportnya juga. Kita bisa lihat dari sini, ini udah di area crossing juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata Bitcoin turun, langsung cut loss juga masih possible gitu ya, kalau teman-teman nggak terlalu optimis. Tapi ya ini yang kita bisa perhatikan untuk Bitcoin sendiri overallnya. Jadi kalau kita secara short term lebih ke arah bearish untuk Bitcoin mengalami penurunan, tapi kalau secara medium term sama long term kita lebih ke arah bullish. Kita lebih positif bahwa market ini masih bisa mengalami kenaikan. Jadi itu untuk video hari ini, hopefully membantu teman-teman semua untuk update-nya. Dan jangan lupa gitu ya, kalau teman-teman belum daftar CoinEx juga, feel free untuk daftar CoinEx. Ini juga support channel ini juga. Pakai link deskripsi saya di kolom deskripsi juga gitu ya. Bahkan teman-teman bisa ada chance ya bisa dapetin 10 juta ini, ataupun ya hoodie yang sempat saya bahas juga ya. Jadi itu saja dari saya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.